Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang paradigma keperawatan. Jadi nanti silakan disimak videonya sampai habis. Oke, kita langsung saja. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, jadi paradigma keperawatan itu adalah cara pandang ya, cara pandang pemikiran atau bagaimana seorang perawat itu memaknai, menyikapi serta memilih tindakan atas masalah atau fenomena yang sedang dihadapi. Itu paradigma keperawatan. Jadi paradigma itu juga bisa diartikan sebagai suatu kerangka berpikir ya. Jadi bagaimana cara seorang itu untuk menjelaskan suatu masalah atau fenomena yang dari suatu kejadian yang sedang dihadapi. Paradigma keperawatan itu terbentuk atas 4 unsur, yaitu manusia atau klien, kemudian lingkungan, kemudian kesehatan, dan terakhir adalah keperawatan. Jadi keempat unsur atau elemen ini itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi teori keperawatan kan didasarkan atas 4 konsep yang tadi, yaitu manusia atau klien itu sebagai penerima asuhan keperawatan, baik bisa berupa individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan ya. Jadi keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi klien atau individu tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah kesehatan. Jadi ini meliputi derajat kesehatan dan kesejahteraan klien atau individu. Kemudian yang terakhir yaitu keperawatan, yaitu atribut, karakteristik dan tindakan dari perawat. Ya, kemudian kita lihat gambar berikut ini. Jadi hubungan keempat komponen atau unsur tadi itu bisa digambarkan seperti gambar berikut. Yang pertama kita bahas yaitu konsep keperawatan ya. Jadi keperawatan merupakan unsur pertama ya dari paradigma keperawatan ya, namanya juga paradigma keperawatan. Jadi yang pertama itu adalah keperawatan itu sendiri. Jadi keperawatan itu suatu bentuk layanan kesehatan profesional ya. Jadi layanan keperawatan itu berbentuk layanan bio, psiko, sosio, dan spiritual yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit. Jadi lingkup keperawatan itu bukan hanya pada individu, kelompok, atau masyarakat yang sakit saja, tapi juga mempengaruhi atau juga melingkupi individu, masyarakat, atau kelompok yang sehat juga. Jadi sehat dan sakit ya. Layanan keperawatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan kalau kita ngomongin layanan kesehatan ya, karena selain dokter, kemudian tenaga medis yang lain, perawat adalah salah satu tenaga medis yang memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi perkembangan kesehatan klien. Karena bisa dibilang perawat ini adalah tenaga medis yang paling dekat dan paling paling lama waktu interaksinya dengan si pasien, bahkan hampir 24 jam. Ya, untuk tugas dan fungsi perawat nanti kita bahas di materi yang lain ya. Kita lanjut ke konsep manusia ya. Jadi manusia dalam konsep paradigma keperawatan itu dipandang sebagai individu yang utuh ya. Jadi suatu kesatuan yang kompleks yang terdiri dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Apa sih bio, psiko, dan spiritual itu nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi manusia ini di paradigma keperawatan itu masuk ke unsur yang atau komponen yang kedua setelah yang tadi adalah keperawatan. Jadi manusia ini kadang-kadang di dalam situasi tertentu membutuhkan pertolongan, bantuan dari orang lain. Nah, kalau misalnya tidak mendapatkan bantuan, pertolongan, itu biasanya nanti si individu tersebut bisa stres ya.
Salah satu tugas perawat adalah membantu klien atau individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oke, kita bahas satu-satu. Manusia dipandang sebagai makhluk hidup atau bio. Itu ya tadi, bio, psiko, sosio, dan spiritual. Jadi bio itu adalah makhluk hidup. Jadi ya yang namanya makhluk hidup kan ada ciri-cirinya ya, biasanya terdiri atas kumpulan organ ya. Bukan biasanya lagi, memang salah satu ciri makhluk hidup itu atau manusia itu adalah terdiri atas sekumpulan organ tubuh yang semuanya mempunyai fungsi yang terintegrasi. Jadi antar organ yang satu dengan organ yang lain itu saling mendukung fungsinya. Jadi itulah kenapa kalau misalnya ada organ yang sakit, biasanya organ-organ yang lain juga akan terdampak atas masalah yang terjadi pada satu organ. Jadi mereka saling tergantung ya antara organ yang satu dengan organ yang lain. Kemudian ciri yang kedua makhluk hidup atau manusia itu adalah berkembang biak menjadi melalui jalan reproduksi, pembuahan, hamil, lalu melahirkan bayi yang lucu-lucu, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi remaja, dewasa, menua, dan akhirnya akan meninggal ya. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi manusia mempunyai itu yang namanya kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kalau misalnya manusia harus tetap mau eksis atau tetap hidup, jadi kebutuhan dasar tersebut harus bisa dipenuhi. Kebutuhan dasar yang paling utama adalah ya beberapa, misalnya kebutuhan fisiologis ya, seperti oksigen, air, makanan, eliminasi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita bahas manusia sebagai makhluk psiko. Tadi bio, kemudian sekarang psiko ya. Jadi manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain ciptaan Allah ya. Jadi manusia mempunyai kemampuan berpikir ya, dikaruniai dengan akal ya. Kemudian ada kesadaran pribadi, kemudian perasaan ya, rasa. Jadi selain itu manusia juga merupakan makhluk yang dinamis, artinya dia bisa berubah setiap waktu. Jadi itulah ada ungkapan people change ya. Orang-orang itu bisa berubah. Jadi manusia itu bertindak atas motif tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya tadi bio, psiko sudah, kemudian bio, psiko, sosial ya. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain ya. Jadi yang namanya manusia itu fitrahnya memang berinteraksi, berhubungan, bersilaturahmi kalau di dalam agama itu dengan orang lain. Jadi tidak terlepas dari lingkungan sosial ya. Jadi faktor lingkungan sosial ini yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan individu maupun masyarakat ya. Kemudian yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk spiritual. Jadi manusia itu mempunyai hubungan dengan kekuatan di luar dirinya ya, dalam hal ini yaitu Tuhan ya, sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai zat yang menciptakan manusia. Jadi manusia itu mempunyai keyakinan dalam kehidupannya. Jadi keyakinan yang dimiliki seseorang itu akan mempengaruhi terhadap perilakunya. Misalnya nih ya, kalau misalnya ini biasanya masih terjadi nih. Kalau misalnya ada orang atau masyarakat yang masih meyakini bahwa penyakit disebabkan oleh pengaruh roh jahat, misalnya disihir, disantet ya. Jadi upaya pertolongan pertamanya itu pasti ke mana? Ke dukun kan biasanya. Jadi kalau mereka berpikir bahwa itu sakitnya itu adalah karena kiriman orang atau karena ilmu sihir dan sebagainya, yang pertama dipikirkan untuk pengobatannya adalah pergi ke dukun. Kalau misalnya dia berpikir bahwa itu karena masalah medis, ya dia akan mencari solusi ke dunia medis, dalam hal ini yaitu dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Nah itu.
Oke, itu saja materi untuk hari ini. Jadi silakan kalian pelajari lagi supaya nanti pada saat kita evaluasi pembelajaran kalian tidak mengalami kesulitan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.